Troubleshooting. Troubleshooting adalah proses pemecahan masalah pada komputer dengan pendekatan yang terorganisir dan logis. Masalah bisa muncul saat pemeliharaan rutin atau ketika pelanggan mengalami kendala dan meminta bantuan teknis. Tujuan dari troubleshooting adalah menemukan penyebab masalah dengan cepat dan menemukan solusi yang tepat. Semakin sering Anda melakukannya, keterampilan troubleshooting akan berkembang dan akan menjadi lebih efisien. Sebelum memulai perbaikan apapun, selalu lindungi data pelanggan. Beberapa tindakan seperti mengganti hard drive atau menginstal ulang sistem operasi dan menyebabkan kehilangan data. Pastikan backup tersedia, termasuk tanggal backup, isi backup, serta integritas datanya. Jika tidak ada backup, mintalah pelanggan menandatangani formulir persetujuan untuk bekerja tanpa jaminan data. Bagian 2. 6 langkah troubleshooting. Dalam dunia teknisi, kita menggunakan 6 langkah utama troubleshooting. Identifikasi masalah. Buat teori penyebab yang mungkin. Uji teori tersebut. Susun dan jalankan rencana tindakan. Verifikasi hasil perbaikan. Dokumentasikan semua temuan dan tindakan. Mari kita bahas satu persatu. Langkah 1. Identifikasi masalah. Mulailah dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari pelanggan dan dari komputer itu sendiri. Saat berbicara dengan pelanggan, terapkan etika percakapan. Ajukan pertanyaan langsung dan jelas. Hindari penggunaan istilah teknis yang membingungkan. Jangan meremehkan atau menyalahkan pelanggan. Semakin lengkap informasi yang diperoleh, semakin cepat Anda dapat menemukan penyebab masalah. Langkah 2. Buat teori penyebab yang mungkin. Setelah memahami gejalanya, buat daftar kemungkinan penyebab. Selalu mulai dari hal yang paling sederhana. Contohnya seperti komputer belum dinyalakan, kabel longgar, stop kontak atau surget protektor mati, disk boot tidak terbaca, urutan boot di BIOS salah. Jika perlu, lakukan riset dari log komputer atau internet. Langkah 3. Uji teori untuk menentukan penyebab. Selanjutnya, uji teori Anda satu persatu. Mulailah dari yang paling mudah dicek. Misalnya, apakah perangkat sudah menyala? Apakah kabel terpasang dengan benar? Apakah BIOS mendeteksi driftboot? Jika semua teori gagal, buat teori baru atau minta bantuan teknisi yang lebih berpengalaman. Langkah 4. Susun dan terapkan rencana perbaikan. Setelah penyebab pasti ditemukan, buatlah rencana perbaikan yang aman. Kadang-kadang solusi cepat sudah cukup. Jika tidak, lakukan riset lanjutan melalui log manual perangkat, forum teknis, hingga FAQ produsen. Terapkan solusi satu persatu. Jika tidak berhasil, kembalikan ke pengaturan sebelumnya dan coba solusi lainnya. Langkah 5. Verifikasi fungsionalitas sistem. Setelah memperbaiki masalah, pastikan semuanya bekerja dengan benar. Lakukan beberapa pengecekan berikut. Restart komputer. Jalankan beberapa aplikasi. Cek koneksi internet. Tes printer.
Periksa semua perangkat eksternal. Pastikan tidak ada pesan error. Setelah pelanggan ikut mengecek untuk memastikan masalah benar-benar telah terselesaikan. Langkah 6. Dokumentasikan hasil perbaikan. Akhirnya, catat seluruh proses troubleshooting termasuk masalah yang ditemukan. Langkah-langkah perbaikan. Komponen yang diganti. Waktu pengerjaan. Dokumentasi yang baik akan sangat membantu teknisi lain saat menghadapi masalah serupa di masa depan. Bagian 3. Masalah umum pada perangkat keras. Berikut beberapa masalah umum yang sering terjadi. 1. Masalah storage. Perangkat tidak terbaca. Disk optik tidak bisa dibuka. Drive eksternal tidak terdeteksi. Transfer USB sangat lambat. Motherboard dan komponen internal. Jam BIOS selalu reset. PC tidak menyala setelah update BIOS. Informasi CPU tidak sesuai. LED HDD mati. Kartu jaringan onboard tidak berfungsi. Tidak ada tampilan setelah memasang GPU baru. 3. Power supply. Komputer tidak mau menyala. Tiba-tiba mati atau berbau gosong. 4. CPU dan memori. Komputer freeze atau gagal boot. Kipas CPU berbunyi tidak normal. Muncul BSOD atau restart tiba-tiba. Display. Layar hidup tapi tidak menampilkan gambar. Flicker, ghosting atau distorsi. Dead pixel. Tampilan terlalu besar. Proyektor overheat. Multimonitor tidak selaras. Bagian 4. Tools referensi teknisi. Untuk mendukung pekerjaan teknisi, selalu gunakan catatan troubleshooting, jurnal perbaikan, riwayat perbaikan perangkat, manual perangkat, dan memanfaatkan sumber online seperti mesin pencari, forum teknis, FAQ produsen, manual online. Bagian 5. Masalah lanjutan. Beberapa masalah yang lebih kompleks meliputi RAID tidak terdeteksi, komputer sangat lambat, external drive tidak terbaca, komputer mati setelah update BIOS, error saat membaca disk,
Upgrade CPU tidak terbaca dengan benar. Bagian 6. Menggunakan multimeter dan power supply tester. Teknis perlu memahami cara menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan dan mengecek CPU. Karena alat ini sensitif, gunakan dengan hati-hati dan selalu waspada. Penutup. Dengan memahami langkah-langkah troubleshooting serta berbagai masalah umum yang sering muncul, Anda dapat menangani perbaikan komputer dengan lebih efektif, aman, dan profesional. Ingat, dokumentasi dan komunikasi yang baik adalah bagian penting dari pekerjaan teknisi. Terima kasih telah mengikuti video ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.